Nah, kalau Ko Erik kan memang udah terjun pure nih di sampai buka showroom seperti ini, buka toko, bahkan udah komplit peralatan. Kok kalau sedihnya sama senangnya itu jualan arwana itu boleh diceritain nggak kok? Sedihnya sama suka dukanya. Iya, suka dukanya gitu kok. Kalau sobat arwana, ketemu lagi dengan saya Andrian Crazy Red. Hari ini saya lagi datang ke daerah Gading Serpong di wilayah Tangerang. Nah, hari ini saya ingin membedah showroom ikan arwana yang ada di daerah Tangerang ini. Nama tokonya tuh Red Formosus Aquatic. Ya, bisa nanti kita lihat di dalam ini banyak beberapa ikan, dari ikan yang buat harian di rumah, terutama super red semua ya. Dan untuk kontes pun mungkin disediakan juga buat para pemeriksa, penonton YouTube channel. Yuk kita masuk ke dalam aja, langsung lihat ikannya supaya langsung ngobrol-ngobrol langsung dengan pemiliknya. Yuk langsung aja ikut kami. Permisi. Halo Ko Erik. Halo Adrian. Ya, halo. Ya, ini pas kita datang datang ke sini mau belah mau grebek nih showroomnya Ko Erik nih. Siap. Silakan duduk dulu. Ya, thank you. Makasih banyak. Ya, Ko Erik. Gini, kan tadi kan saya lihat di showroom Ko Erik tuh banyak ikan-ikan nih. Ikan yang udah merah-merah, terus sama ikan yang masih kecil-kecil tuh ya. Terus peralatan-peralatan dari obat, aksesorisnya kayak lampu, apa segala macem. Ini udah komplit sekali lah Ko Erik nih untuk di ikan ini. Adalah dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Kok sejak kapan kok main terjun di ikan ini kok, di arwana super red ini? Sebelumnya terima kasih Ko Andrian dari Crazy Red sudah berkunjung di sini ya, dan salam kenal buat penonton Crazy Red. Benar ya Crazy Red? Betul, kan? Crazy Red. Ya, saya Erik dari Red Formosus. Jadi saya mulainya waktu masa-masa pandemi. Masa pandemi saya hobi. Di situ saya mencari hobi hobi baru yang masih bisa di rumah kayak gitu ya. Buat ngurang-ngurangin aktivitas di luar ya, saya ketemulah super red ini. Super red menurut saya hobi yang seru, dimana hobi ini memang bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan ya? Bisa menghasilkan. Tuh, lihat menghasilkan. Dari beli anakan, gedein, terus saya jual-jual kembali. Ternyata di situ marginnya lumayan bagus. Gitu. Jadi saya kepikiran buat dibisnisin gitu ceritanya. Jadi ini hobi, dari awal dari hobi sampai pada akhirnya berani terjun buka showroom seperti ini, mewah seperti ini. Ya, untuk untuk berbisnis langsung pure. Kok kalau misalkan ini kok kan pada nanya nih, misalkan di pemirsa mungkin ada yang nanya nanti, pure Ko Erik itu cuma di ikan aja, dalam arti basic saya. Maksudnya itu bisnis cuma di ikan aja, atau ada bisnis lain lagi, atau cuma ini aja ikan aja nih, Ko Erik? Sebetulnya sebelum saya di ikan, saya produksi besi, produksi bentuk hollow sama pipa bulat. Buat yang listrik. Sampai sekarang masih, cuman ya karena hobi saya lebih banyak waktu sekarang di sini. Tadinya sih enggak. Berarti mungkin lebih cuannya tuh ada di ikan, lebih hokinya ada di ikan ini Ko Erik ini mungkin. Cuan ada, tapi kalau di ikan gimana ya? Saya lebih ke senangnya. Happy-nya gitu happy-nya. Buat ngurang-ngurangin saya sampai saat ini, tadinya yang tujuannya buat ngurang-ngurangin aktivitas di luar yang nggak perlu, contoh ngumpul-ngumpul yang nggak jelas, sampai sekarang gitu kok. Makanya saya didukung sama istri juga. Gitu. Sebenarnya sih alasan juga ada sih ya, kalau kita nongkrong sama tukang ikan, jadi bisa keluar rumah gitu ya. Itu sih memang trik yang bagus juga sih. Iya benar. Itu maksudnya itu intinya tuh dari Ko Erik tuh dari hobi pelihara ikan arwana, ya pada akhirnya kan bisa dapat cuan dari hobi itu sih memang luar biasa happy-nya itu. Benar. Lebih enak, karena kita mau bisnis apapun kalau kita nggak hobi, nggak hobi kayaknya kurang. Tapi kalau kita hobi terus kita bisa dapetin cuan, itu pasti lebih betul happy lah. Betul. Nah, terus ini Ko Erik, kalau mengenai kayak
pemeriksa tuh misalkan nih, kayak misalkan ada dia tuh mau nanya-nanya nih tentang ikannya yang ada di showroom Ko Erik nih. Ya, ya. Mungkin kan ada ikan yang ini kan banyak tuh yang udah merah-merah dan juga ada yang yang masih masih kecil, ya masih kecil-kecil. Nah, itu kalau misalkan nih dari daerah-daerah itu ada yang pengen membeli ikan ya Ko Erik itu bisa dijual secara grosir untuk jualan lagi. Ko Erik ada stok-stok itu yang seperti itu? Ada by request. Oh, by request By ya? request ada, mau satuan untuk penghobi ada juga, untuk yang reseller juga ada, mau dia paketan atau jumlah pakaian bisa juga. Oh gitu ya. Mungkin nanti Ko Erik bisa ninggalin nomor telepon ya berapa, mungkin bisa. disebutin aja nanti biar dia sama alamatnya nanti itu ya alamat. Di alamat teman-teman bisa lebih lengkapnya dan ada nomor teleponnya, teman-teman langsung ke Google Map, ketik aja CV Red Formosus Aquatic. Di situ alamat nanti, sama ya, nomor ada telepon mungkin nanti ada. kita masukin nanti di sini ya, di kamera ini nanti ada. Nah terus kalau misalkan Ko Erik kan suka kadang-kadang kan kita kan menjual online itu kan kadang-kadang kan ini nih apa namanya itu dari pemeriksa tuh yang ada di daerah-daerah di luar Jakarta ini, di luar Tangerang ini kadang-kadang kan ya sorry banyak tanda kutip ada semacam apa ya, kalau dibilang tuh orang tuh nggak yakin gitu. Ya, masalah trust ya. Iya, trust, kepercayaan ini ya. Nah, maksud saya bagaimana untuk apa namanya supaya tuh pembeli yang ada di luar kota itu bisa percaya bahwa ini di apa namanya itu di tempat Ko Erik ini ikannya itu sehat, apa yang dipilih pun sama, yang dikirim pun sama. Nah, coba Ko Erik bisa tolong jelasin nggak? Ya, masalah trust teman-teman sampai ada kepikiran yang protektif seperti itu, saya bilang nggak salah. Memang semua orang bakal punya pikiran seperti itu. Saya beli dengan siapa dan ikan itu barang yang saya beli itu sampai atau tidak, dan barang itu terjamin atau tidak, itu wajar-wajar aja. Cuma kalau misalkan teman-teman belinya hanya kenal-kenal dari online, lalu ada video beberapa yang memang dia nggak punya tempat, ya teman-teman mohon maaf nih, itu teman bisa cross check lagi seperti itu. Kalau misalkan contoh Ko Andrian ini sudah punya tempat, ada ikannya, dan teman-teman bisa video call, nah, itu kan langkah-langkah yang teman-teman bisa ambil juga seperti itu, dan teman-teman bisa minta alamatnya seperti itu untuk teman-teman tahu bahwa yang jualan ini memang ada barangnya gitu. Secara kualitas, kalau bicara kualitas ya itu sih penilaian teman-teman lah, kita nggak berani ngomong banyak juga, kualitas itu bukan dinilai kita sendiri kan ya. Betul. Jadi mungkin Ko Erik maksudnya begini, kalau misalkan untuk kepercayaan itu, karena Ko Erik sendiri di sini udah dari tahun berapa Ko Erik? Sorry? Dari tahun 2021 ya. 2021. Ada tempatnya, ada barangnya. Ya, tempat ada, barang ada. Ya, kalau mengenai kualitas ikan itu kan relatif ya, macam-macam ya. Jadi kalau memang sih lebih enak sih datang langsung, pilih langsung diserok, langsung bawa pulang, itu lebih enak. Iya, benar. Tapi kalau misalkan orang luar kota mau beli lewat online, bisa aja. Ya itu tadi Ko Erik udah jelasin, kalau misalkan ada tempatnya, ada showroomnya juga ada, penjualnya pun jelas, saya rasa sih mungkin nggak mungkin lah dengan satu ekor ikan itu sampai merusak segalanya, reputasi. Itu kayak nggak mungkin, apalagi Ko Erik ini udah berani membuka showroom semewah ini cuma gara-gara ya kayak begitu terus jadi reputasinya jadi jelek tuh kayak nggak mungkin. Maka itu ya mungkin penjelasan Ko Erik itu tadi mungkin sih memang lebih enak ya kalau misalkan beberapa customer yang mau datang ya silakan. Kalau dari luar kota mungkin bisa lihat video, bisa ada ukuran berapa, mau yang kriteria seperti apa, yang sudah merah atau yang masih bahan, mungkin Ko Erik bisa siapkan gitu ya. Bisa video satu persatu. Nanya-nanya ada aja mungkin boleh kali ya. Boleh kok, baik sekali Ko Erik nih. Dalam arti itu menanya, nggak beli pun mungkin belum jodoh, belum rezeki gitu kan. Ya nggak masalah ya, yang namanya kita nanya, mungkin ditanya aja, kita kadang-kadang penjual itu senang sekali, benar nggak Ko Erik? Betul. Ya kan, baru nanya-nanya aja, biarpun nggak beli pun sebenarnya udah senang sekali, berarti ada yang respon. Benar. Ada yang respon itu berarti kan suatu kebanggaan buat pemilik toko, pemilik showroom ini.
wah berarti showroom saya tuh ada yang lihat, ada yang Iya. apa begitu. Jadi itu udah suatu kebanggaan lah. Betul. Ya mungkin kalau misalkan atau yang pertanyaan yang lebih detail lagi aja nanti coba di kolom komen aja tulis apa yang mau ditanyakan langsung. Nah, nanti tulis di kolom komen aja. Ko Erik, ada lagi nih, kalau ini sih saya yang nanya nih Ko Erik. Gimana? Jadi kayak Ko Erik jual ikan arwana ini kan Iya. saya kan juga di rumah kan juga ada ikan arwana juga Iya, nih. Kalau Ko Erik kan memang udah terjun pure nih di sampai buka showroom seperti ini, buka toko, bahkan udah komplit peralatan. Kok kalau sedihnya sama senangnya itu jualan arwana itu boleh diceritain nggak kok, sedihnya sama Suka dukanya. Iya, suka dukanya gitu kok. Suka dukanya saya Pasti ada dong kok. ada pasti ada. Suka ikan yang saya kan lebih banyak beli ikan yang masih bahan ya. Oh, masih bahan. Ya, oke. kalau kita berhasil groomingnya sampai dia jadi dan sampai sudah dipinang orang, itu sebuah kebanggaan gitu kan. Oh iya. Tapi kalau dukanya ya itu namanya makhluk hidup, ya kita mesti tahu nih resikonya kalau kita berbisnis di bidang ini pasti ada hidup dan mati kan. Oh. Mati ini memang sih bisa diminimalisir, tapi tetap aja ada gitu kan. Dari sekian pasti. banyak pasti ada aja. Itu aja sih dukanya. Duka. Karena tadinya kan kita ambil dari sana dengan harapan ikan itu bisa tumbuh kembang dengan baik, ternyata ikan itu malah sakit dan sampai lewat gitu, itu sedihnya. Tapi senangnya lebih banyak sih. Senangnya lebih banyak ya. Senangnya lebih banyak. Ya, maksudnya gini kok. Ya itu mungkin kalau kita udah pelihara nih kok. Tapi kayak Ko Erik sendiri tuh mengenai di pembelian gitu, ada nggak maksudnya ya tertipu lah sama seller yang ada di sana atau bagaimana? Pernah mengalami seperti itu nggak kok? Pernah. Dulunya. Ini kan kita sharing nih, maksudnya dalam Iya, arti sharing, dalam arti memang kalau ikan mati mah itu udah nggak ada obatnya tuh, udah Ya pasti. itulah berhubungan dengan makhluk hidup ya. Iya. Maksudnya kan ya kalau senangnya tadi kan Ko Erik, kalau kita ikan dari bahan Sampai kita jadi. grooming, ya kan kita proses. Dalam proses itu kan kayaknya seru gitu ya. Seru banget. Iya, seru banget tuh. Seru banget. Sampai pada akhirnya itu ikan sampai udah jadi, apalagi kalau dikontesin sampai menang. Wah, itu. Apalagi sampai dibeli sama orang dengan harga dengan cuan yang lumayan. Nah itu kan pasti kan Iya, luar biasa happy itu ya. Keseruannya di situ. Nah, itu bikin orang kecanduan tuh di situ kan. Nah maksud saya pernah nih ngalamin, saya beli ikan di daerah Pontianak sono dan Hulu, yang di video itu begini, begono begini. Pada akhirnya ikan yang datang tuh, nah itu maksud saya itu ya pernah ngalamin seperti itu nggak? Pernah ngalamin, tapi sebelumnya maksud dan tujuan dari video ini bukan menyinggung siapapun ya. Ya, betul. Kita memang pernah mengalami itu karena ya itu salah satu keterbatasan akses kita sampai ke farm dulunya. Nah biasa kalau lewat perorangan ada juga kan pelaku bisnis yang nakal, gitu kan. Mungkin video tidak sesuai dengan ikannya atau mungkin ikannya bahkan tidak sampai ada kayak gitu. Betul. Nah jadi saya tapi sekarang-sekarangnya saya lebih banyak aksesnya ke farm atau ke orang-orang yang pemain tapi yang punya bendera, yang terpercaya kayak gitu, yang rekomen lah kayak gitu. Tapi kalau kita cuman tergiur dengan harga murah dan lihat dari video itu belum tentu ikan dia, itu agak resiko sih kok. Resiko ya. Resiko. Jadi gini pemirsa, untuk kalau misalkan saya juga pernah mengalami seperti yang dialami Ko Erik ya. Jadi bukannya semua orang yang dari sana itu yang penjual itu semuanya tuh bukan jahat gitu, enggak. Ya, Ada yang oknum baik, lah. ada yang baik. Betul. Ada yang baik. Cuma terkadang kita suatu saat pasti bisa ketemu yang seperti ini yang ketemu oknumnya. Iya, ketemu yang nggak enak nih. Yeah. Contohnya itu ya kita jadi ketipu lah, kalau bahasa kasar itu ketipu kita. Nah, maksud saya itu tips apa yang kalau kadang-kadang kan pemirsa kan ada tuh, misalkan di tempat kita nggak ada yang cocok, tapi ada di tempat orang yang menawarkan ke pemirsa di rumah itu ini ya itu video itu menarik apa segala macam. Untuk tips apa yang supaya
penonton YouTube ini supaya nggak tertipu gitu loh. Mungkin dengan tips seperti apa yang kira-kira Pak Erik bisa sampaikan ke penonton? Dengan perkembangan teknologi sekarang ya teman-teman, kan sekarang pasti nontonnya juga dari YouTube kan sekarang. Ya teman-teman bisa cari tahu dulu lah seller-seller mana sih yang rekomen pertama, kedua kalau bisa tuh langsung didatengin, langsung lihat langsung kan beda ya dengan di video. Di video tuh kadang ikan yang kotak pun bisa kelihatan lonjong, ataupun yang lonjong bisa kelihatan proporsional banget, itu kan masalah di video. Nah bisa didatengin lebih baik lagi lah. Kalau yang ketiga ya bisa dengan teman-teman video call mungkin. Dengan video call salah satu bisa dengan yang sellernya itu, terus kurang-kurangi juga yang tergiur dengan yang murah. Ikan ini semua sama seperti barang lain, ada modal produksinya. Ikan itu kalau bagus tidak dibilang ada nggak yang bagus banget tapi murah. Saya rasa enggak, karena semua udah mengetahui lah ya, tahu nilai lah ya. Tahu nilai dan belinya juga pasti yang bagus itu ada harganya. Ya, ada value-nya. Ya, contoh kayak gini, ikan yang mungkin kita bilang indukan, yang harga-harga murah, ya tentu bisa cetak untuk anakannya itu jual harga murah. Kalau yang bagus, yang pernah juara, mungkin kita tahu ikan merah yang bagus, yang belum juara nih, itu udah puluhan juta. Kalau yang sudah juara ratusan juta, mungkin nggak anakannya itu masih murah banget, dia nggak juga. Nggak juga. Nah, apalagi kalau ibarat kalau ikan gede, terus anatomi bagus di video, lalu itu harga nggak masuk akal. Murah, itu terlalu kan murah ya. Pasti something gitu. Iya, something betul. Something. Nah, jangan tergiur yang kayak gitu-gitulah. Itu beberapa aja sih tipsnya. Iya. Ya, cari yang recommended, ya bisa teman cari tahu mungkin dari media sosialnya, atau mungkin teman-teman video call, atau teman-teman datangin langsung, kayak gitu-gitu aja sih. Berarti itu ada 3 trik ya. Yang pertama, si seller ini yang terpercaya lah, kalau dibilang udah biasa jual ke siapa, ke kawan, ke teman. Biasa reviewnya itu bagus-bagus kok ya, kalau ini ya, kalau misalkan memang si seller ini memang pedagang yang baik ya. Yang kedua video call tadi ya. Bisa video call, bisa datengin langsung. Ya, datengin langsung video call ya, kalau jaraknya jauh mungkin video call kali ya. Video call. Terus itu kalau di jasa penitipan Jasper gitu mungkin bisa nggak dari situ, dari kita? Bisa sih Mas, kalau kita beli aksesnya ke Pontianak ya, Kalimantan ya. Bisa, cuma ya artinya kan kita harus percayakan ke perantara. Kalau Jasper ini kan orang tengah ya. Orang tengah berarti Jasper ya, itu ya. Orang tengah, ini mohon maaf juga nih, orang tengah pernah saya juga kecewa dengan orang tengah, karena orang tengah ini tidak betul-betul di tengah. Berat sebelah. Ya. Jadi sebenarnya tuh kalau orang tengah ini sebenarnya kalau kita percayakan 100% ke orang tengah juga nggak bisa juga. Jadi lebih baik, jadi tip tadi itu si penjual recommended sekali untuk memang dia tidak pernah ada cacat. Ya. Kedua video call, yang ketiga tadi bisa datengin langsung. Mungkin ya lebih aman sih kalian datang aja ke Red Formosus Aquatic aja. Itu mungkin lebih terpercaya, langsung di sini aja. Karena di sini ikannya pun banyak variasinya. Nanti di video ini nanti mungkin bisa di shootin nanti dari kelas-kelas yang ukuran kecil sampai ukuran besar. Banyak di sini. Intinya kalau kalian pemeriksa tuh untuk datang langsung ya. Kalau misalkan sekarang kan udah ada akses tol, udah enak mungkin di Pulau Jawa, langsung datang aja kemari, langsung bisa milih di showroomnya ini, banyak variasinya. Terus kalau misalkan buat pemeriksa juga ingin menanyakan ikan sakit apa obat juga ada di sini, komplit menarik ya. Nggak perlu harus yang ikan dari sini sih. Kasusnya kalau misalkan teman-teman punya ikan dari tempat lain, lalu teman-teman kesulitan untuk menghubungi seller yang sebelumnya untuk konsultasi seperti begituan, atau kita sharing, nggak apa-apa, teman-teman ya bisa ke Kewatrian, bisa ke saya juga. Saya senang dengan begitu, karena saya masih kental banget kalau dibilang bisnis ikan, ya saya masih kental banget dengan penghobi. Sebenarnya penghobi dengan di bisnis udah harus terpisah. Ya, benar. Jadi Ko Erik tuh saranin, misalkan penonton ikannya ada masalah di rumah, padahal belinya bukan sama Ko Erik. Nggak apa-apa, sharing aja kita. Mungkin saya bisa dapat pengalaman baru. Ya pokoknya nanti nomor WA tuh ada, nanti saya tulis di ini bawah. Apa namanya di bawah nih ya, nanti ada.
Ayo tanya aja ke Ko Erik, oh ini ikan saya begini, ikan saya begono, dibawa ke rumah sakit mana atau apa gitu. Ya, mungkin Ko Erik barangkali yang saya pernah diobatin apa? Iya, pernah ngalamin kan. Ya. Setidaknya ya gitulah. Saya Ya, bisa sharing. mungkin nanti Ko Erik bisa akan bantu sharing. Oh begini begana. Nah, nanti mungkin cara penanganannya mungkin ya Ko Erik bisa atasin. Siap. Nah, terus mungkin Ko Erik tips buat teman-teman di YouTube ini tips cara memilih ikan sama merawat ikan yang standar aja bagaimana? Standar ya. Ya. Standar Ya, mungkin kalau anakan. Ya kalau anakan aja buat newbie kan kadang-kadang suka gimana sih ini saya beli ikan tapi ngurasnya berapa hari sekali. Itu perawatan. Iya perawatan terus kasih makannya apa, terus makannya juga berapa kali sehari. Ya terus apa lagi ya udah paling cuma itu aja ya. Mungkin ukuran akuarium. Ya. Ya seperti itu. Kalau tipsnya untuk memilih anakan ikan, pertama kita lihat ikan ya, kerapian ikan itu dari sungut. Kalau sungut itu memang nggak susah tumbuh loh kalau hilang loh. Oh, kalau sungut tumbuh hilang. ya. Kalau misalkan speknya itu bagus cuma robek-robek atau copot sisik nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Oke. Nah, paling cari kerapiannya aja kan. Kalau masalah DE itu sih udah wajar karena ikan ini bisa jarak pandangnya jauh karena kita tempatin di akuarium, jarak pandangnya jadi pendek, jadi ya lama-lama saraf jadi melemah kan seperti itu. Oke. Jadi cukup cari yang mulus aja kalau anakan. Nah kalau bicara genetik itu teman-teman nggak akan kelihatan dari anakan itu, yang tahu hanya mungkin seller. Seller itu bisa tahu karena dari farm si A si B ini di kolam yang ikan bagus atau ikan biasa gitu kan. Nah itu percaya aja lah sama ke sellernya seperti itu. Atau cara perawatan anakan ikan ini tergolong mudah. Kalau teman-teman yang pernah melihara ikan-ikan hias air tawar itu sama dengan kita memelihara ikan arwana. Kita media filternya itu juga tidak perlu yang terlalu repot. Kalau kapas putih aja bisa. Cuma kalau misalkan pengen airnya lebih bagus lagi kualitasnya ya teman-teman tambahkan mungkin media filter ya, contoh yang untuk biologisnya bioring, biobol, udah kayak gitu. Saya di sini cuma bioring, biobol. Bioring, biobol saya lebih mengandalkan water change karena setiap hari saya mengganti air 20% sampai 30% untuk supply mineral baru ke ikan dari water change itu gitu. Dan kalau bagaimana pakannya bagaimana? Pakannya untuk ikan-ikan yang masih tumbuh kembangnya, masa-masa tumbuh kembangnya ya kita kasih pakan-pakan yang lebih banyak mengandung protein, kalsium dan lain sebagainya itu untuk memaksimalkan pertumbuhan. Contohnya apa? Kodok bisa, kecoa bisa, anakan ikan gabus, anakan ikan lele. Kecoa itu kecoa apa nih? Kecoa yang jenis P American yang kayak di rumah. Kalau Madagaskar dengan dubia saya jarang gunakan. Saya nggak tahu nih kalau itu bagus apa enggak karena menurut saya cangkangnya terlalu keras. Kalau anakan ikan ya. Kalau anakan ikan yang belasan senti itu kecoa kan lumayan gede ya, bisa dipotong dua. Yang kita buang kan kaki sama sayapnya aja. Yang jenis rumah, tapi bukan ditangkap dari sumber yang kotor, tapi yang dari ternakan. Itu kan sekarang ada dijual, yang frozen kiloan gitu kan. Sorry nih, ngomong kecoa makanya saya jelasin juga. Ada teman saya itu kecoa yang di jalan ditangkap jangan itu dari sumber yang kotor, jangan itu tidak rekomendasi. Jangan ya itu jangan dari ternakan ya teman-teman ya. Nah, jadi beberapa pakan itu gitu sih tips saya sih. Jadi tipsnya yang makan tadi ukuran akuarium mungkin? Ukuran akuarium kalau teman-teman belum ada akuarium lebih baik langsung bikin akuarium yang 120 kali 60 karena lebih ideal dan bisa jangka panjang. Kalau teman-teman sudah punya akuarium yang 50 kali 100 ya boleh-boleh aja. Ikan juga tetap ini, cuman kalau jangka panjang ikan ini kan bisa gede sampai 60-an cm, 70-an cm. Nah, lebih baik kalau yang belum ada mau rencana bikin akuarium, bikinlah yang 120 kali 60. Tingginya ya 60 atau 50 bisa. Oh iya. Gitu. Tutup ya, harus ada tutup. Harus ada tutup. Jangan lupa ikan ini ikan loncat ikan. Atlet lompat loh ini. Atlet lompat ya. Jadi ikan apa ikan asin, ikan kering dulu. Ikan kering ya. Gitu. Cukup mudah lah, cukup mudah. Cukup mudah ya. Jadi sebenarnya itu enggak apa yang orang ngomong itu kadang-kadang di berita itu begini begono itu kayaknya sih bikin pusing makanya orang takut pelihara ikan nanti. Ya, kalau boleh cerita sedikit, saya waktu masih masa-masa pandemi saya